Halo sahabat Arkeo Vlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa, jangan lupa kopinya diseruput dulu ya kak. Dalam edisi kali ini saya ingin mengajak diskusi para sahabat Arkeo Vlog semua tentang fenomena tanggapan masyarakat kita terhadap adanya penemuan benda purbakala. Topik ini menarik minat saya untuk saya angkat menjadi diskusi kita bersama setelah saya melihat postingan dari akun Tribun_video yang ada di Instagram. Dalam postingan tersebut diberitakan adanya penemuan benda-benda purbakala di Kabupaten Bondowoso oleh seorang warga yang bernama Wasit, di mana saat ia menggali tanah di dekat rumahnya untuk membuat saluran air, Wasit menemukan sebuah kubur bilik dari masa megalitik yang di dalamnya berisi gerabah, manik-manik, dan lainnya. Ditemukan juga serpihan tulang yang telah hancur. Atas saran beberapa tetangga sekitar, Wasit kemudian melaporkan temuan tersebut ke perangkat desa yang lalu dilanjutkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso. Menerima laporan tersebut, tim sejarah dan purbakala dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso kemudian menuju ke lokasi untuk melakukan peninjauan. Membaca berita tentang penemuan benda purbakala mungkin sudah tidak aneh lagi bagi para sahabat Arkeo Vlog. Namun saya sangat terkejut ketika membaca komentar-komentar para netizen dalam postingan itu. Luar biasa sekali berbagai pendapat yang mereka tuliskan di kolom komentar. Ya, seperti mending buat sendiri pak, nanti cuma dapat piagam penghargaan. Kemudian komentar lain menuliskan dia yang nemu, orang yang jadi kaya. Kalau gua mah, gua diam-diam aja. Kalau ada yang ngasih tahu, bacok aja terus. Kemudian ada komentar juga, malah laporan diambil sendiri kenapa? Terus kemudian tanggapan yang lain adalah, ya pakai lapor segala. Yang udah pernah terjadi, kalau lapor cuma dikasih duit 100.000. Sementara barang sejarahnya masuk ke museum bisa hasilkan uang banyak dari tiket museum. Komentar netizen yang lain adalah Wasit goblo. Kemudian ngapain laporan, malah yang ada disita negara. Udah tahu sering kejadian. Dan endingnya pun harta itu diambil oleh negara, kata Syawal. Terus kemudian yang lain bilang tetangga yang julid, auto ngaku keluarga. Mending jangan lapor pak, karena kalau nanti diambil sama negara, bapak nggak bakal dapat apa-apa. Dan ujung-ujungnya pasti nanti sebagian dijual tuh sama negara, dan duitnya masuk kantong sendiri. Akun Lemarik menuliskan, dari mayoritas komentar di sini dapat disimpulkan bagaimana karakter sebagian rakyat plus 62. Komentar-komentar yang lain cukup membuat saya terkejut. Kemudian ada komentar yang menyatakan yang nemu nggak dapat apa-apa adalah lain kali kalau nemu harta karun diem-diem baik. Akun yang lain menyatakan bahwa ngapain lapor, paling dikasih piagam dan uang 1 juta sambil ikon ketawa. Akun Pokemon R600 menuliskan, buat warga Indo kalau nemu emas atau hasil tambang apapun itu, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 23, penemu wajib melaporkan hasil temuannya dan akan menjadi milik negara. Adapun kalau tidak melaporkannya, akan dipidana juga. Ya pilih sendirilah, pinter-pinter sendiri. Akun-akun yang lain juga menuliskan, udah dikasih tuh sama yang maha kuasa buat antum, kenapa antum kasih ke orang lain, garis miring negara.
dalam kurung melaporkan. Ambil aja, harusnya rezeki barangkali yang ditunggu-tunggu udah datang. Malau ada yang tahu kesalahan Pak Wasit di mana? Namanya Wasit yang mana nih? Yang kemarin ngasih kartu merah ke kiper? Iya, beberapa komentar saya baca satu persatu dan masih banyak lagi komentar-komentar para netizen menanggapi adanya temuan yang ditemukan Pak Wasit di lahan dekat rumahnya. Yang cukup mengejutkan, ada statement buat para net kedepannya kalau nemu harta karun peninggalan, mending diam-diam aja, simpan sendiri, nggak usah kasih tahu pemerintah, yang ada diambil alihkan. Kasihan lo yang udah nemuin, itu namanya rezeki. Sampai di sini saya kemudian berpikir, kenapa fenomena ini bisa terjadi? Aturan hukum yang mengatur cagar budaya kita, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, memang menyebutkan bahwa penemu wajib melaporkan temuan benda yang diduga cagar budaya kepada pemerintah. Tapi di sini saya tidak ingin membahas tentang aturan hukum. Saya hanya mengira bahwa selama ini bukti-bukti sejarah kita banyak yang hilang karena memang banyak yang telah dirampas saat bangsa kita dijajah dulu. Sehingga kita saat ini menjadi kesulitan untuk merekonstruksi sejarah peradaban bangsa kita. Bahkan banyak bukti-bukti sejarah bangsa kita yang telah berpindah dan disimpan di museum luar negeri. Namun dari fenomena ini, kita semua jadi tahu bahwa perampasan bukti-bukti sejarah peradaban kita pun ternyata masih terjadi hingga kini. Atau mungkin saya yang keliru?